Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasul ajmain. Perkenalkan, nama saya Muammar Qaddafi SB, guru PAI SMA Negeri 9 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Patah Palembang tahun 2022. Pada hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran. Mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan penilaian dan masukan yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasul ajmain. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi. Anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah baik semuanya. Anak-anak sekalian, apakah kamu semua hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya tidak hadir? Ahmad Goni. Kemana Ahmad Goni? Ada yang tahu? Sakit. Lebih baik orang siswa yang sakit tidak masuk ke kelas. Karena walaupun sekarang pandemi sudah berlalu, tapi mana tahu yang sakit bisa membawa penyakit. Kita periksa dulu kesiapan kamu. Ayo berdiri semuanya. Sudah bisa? Sudah oke semua? Baik, ini ada nih satu, Sarmila. Kenapa kamu pakai celana ini pada hari Jumat ini? Kemarin Pak latihan nari jadi basah. Oh iya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan pakai training juga ya, pakai rok yang lain ya. Ya, kalau pakai training pakai apa? Baju muslim agak lain. Ya, silakan gitu. Kemarin kita belajar tentang menuntut ilmu. Ya, ada yang tahu apa hukum menuntut ilmu? Deliana, silakan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bagus. Ya, bagus. Tapi kita memahami pelajaran kemarin. Nah, pelajaran kita pada hari ini apa? Di dalam buku kita halaman 46, yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku atau sumber hukum Islam. Nah, pelajaran ini apa yang akan kita peroleh manfaat pada hari ini? Yaitu kita akan meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian kita akan menganalisis, benarkah Al-Quran, hadis dan ijtihad itu adalah sumber hukum Islam? Itu akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian nanti kamu akan mendeskripsikannya. Kamu akan diskusi, berkelompok, mempresentasikan. Oh ini ya, benar atau tidak? Hari ini khusus kita akan membahas tentang Al-Quran saja. Jadi pertemuannya akan kita bagi tiga. Satu Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Akan membentuk kelompok, ya, kelompok baru atau kelompok yang kemarin saja baru. Silakan bikin kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk. Ini kelompok satu ya. Ini kelompok dua dan ini kelompok tiga. Ini saya punya lembar kerja LK yang harus kamu kerjakan per kelompok satu saja. Kita lihat dulu di papan tulis. Itu gambar apa ya?
itu Al-Quran? Apa? Kalamullah. Kalamullah. Kalamullah itu berarti kalam Allah. Apa Al-Quran? Ya, silakan. Berdua, satu saja dulu. Si Atika Sari. Pedoman hidup. Pedoman hidup. Ya, Kitab suci umat Islam. kitab suci umat Islam. Baiklah anak kalian, mari kita bahas ini. Kita belajar discovery learning, kemudian model PBL, problem based learning, yaitu memecahkan masalah. Pertanyaan besar bagi kita adalah, benarkah Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam? Kalau benar, apa isi kandungannya apa? Kemudian kita kerjakan tugas-tugas untuk menjawab harinya. Silakan dibuka petanya. Itu ada tugas kita untuk diskusi. Yang ketiga, kita akan mencari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tentu ada hukum-hukum di dalamnya kan? Apa saja hukum-hukum yang terdapat sana ada di LK3. Kita menganalisis tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Bisa kita kerjakan sekarang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kamu kerjakan ini, ambil datanya, cari datanya. Boleh lewat HP, buka. Diskusinya dimulai dari sekarang. Nanti setelah semuanya kamu dapatkan datanya, kamu proses, kemudian akan melakukan presentasi. Sambil kalian berdiskusi, kita akan menayangkan video pembelajaran. Ini Bapak ya. Kita bisa lihat di samping kamu bisa menggunakan handphone juga. Bisa lihat ke video di depan, bisa juga lewat buku. Silakan cari sumber yang sebaik-baiknya. Bagaimana anak-anak sekalian? Aman, Kak? Aman? Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Ya. Ini diisi berdasarkan ini dia. Ini kan sudah ada contoh yang pertama. Ini isi contoh yang kedua. Apa isinya? Yang nomor 2 apa? Ayo. Ini kan? Ini Quran surah Nisa ayat 105. Kamu tuliskan di sini isinya. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Kamu ringkaskan dengan bahasa kamu sendiri. Ini nampaknya sudah selesai. Selesai presentasi. Kelompok mana yang mau duluan tampil? Ya, kelompok 3. Silakan maju di sini. Tidak apa-apa, bawa HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 berjumlah 4 orang. Bernama saya Sarmila. Saya Mas Putra. Saya Atika Sari. Saya Rina Fitriyanti. Kami akan memperjelas hukum-hukum Islam tentang zina yang akan dibacakan oleh Tika. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Zina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Hukum zina adalah haram, merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dosa besar. Solusi agar dapat melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam ayat atau hadis tersebut, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, utamanya mereka yang bukan mahram. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. 1. Ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaati agama Yang ditanyakan, mereka menemukan salah satu hukum yang dijadikan sumber dalam Islam Al-Quran itu adalah hukum zina. Kemudian
Al-Quran itu benar-benar merupakan sumber hukum Islam, sudah ditemukannya 3 alasan berdasarkan buku kita. Silakan ditanyakan. Bertanya. Oke, silakan berdiri. Di televisi kan atau di sosmed terdapat banyak sekali pergaulan bebas. Apakah pergaulan bebas termasuk Setiap pergaulan bebas atau serumah termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjumlah 5 orang. Saya yang bernama Nadia Tumawah. Saya yang bernama Ika Ramadan. Saya yang bernama Sultan. Saya yang bernama Tia Putri Soleha. Saya yang bernama Khairin Najwa. Kami akan mempresentasikan ibadah atau menyembah Allah yang Cari dan diskusikan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Hukum ibadah, ajarkan untuk menyembah Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Sebutkan hukum-hukum tersebut. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang selama ini berlaku di dalam kehidupan kita? Iya, bertentangan. Ada yang tidak menyembah Allah. Ia disebut sebagai orang kafir. Bagaimana solusi agar dapat melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam ayat atau hadis tersebut? Berdakwah agar orang kafir masuk Islam dan menyembah Allah. Silakan. Apakah suku anak dalam itu orang kafir? Dia juga mendapatkan dakwah Islam. Karena di dalam ayat Al-Quran, apabila tidak menyembah Allah disebut orang kafir. Apakah suku anak dalam itu orang kafir? Ya, baik sekali pertanyaannya. Apakah suku anak dalam? Kita ini kan tinggal di tempat yang ada suku anak dalam, ya kan? Orang kubu Jambi. Nah, apakah kubu itu termasuk orang kafir? Silakan kelompok ini jelaskan gimana? Iya, orang kubu adalah orang kafir. Setiap manusia atau makhluk hidup yang wajib untuk mengingatkan sesama umat manusia. Jadi, orang kubu wajib ikut mendapat dakwah dari kita yang muslim. Begitu sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 saya yang bernama Tia Ramatika. Saya Kamelia. Saya Tasya. Saya Yolita. Kami akan mempresentasikan cari dan diskusikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabti alasan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. 1. Ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang kafir melakukan hal tersebut merupakan zina atau cuman orang Islam saja? Bagaimana Al-Quran menjawabnya? Surah Al-Isra ayat 32. Walaupun orang muslim maupun orang kafir yang melakukan perbuatan zina termasuk perbuatan zina. Kita berikan tepuk tangan. Sekalian, nampaknya diskusi kita bagus. Diskusi itu dikumpulkan oleh saya. Mari kita bahas satu persatu berdasarkan hasil kerja kelompok kamu. Kita akan menjawab apakah benar Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam. Berdasarkan problem kita dari awal tadi, ternyata dari diskusi kita, pencarian kita terhadap materi ini ternyata benar. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah An-Nisa 105, dan hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi Muhammad meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kamu terjadi perselisihan, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagus sekali. Ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Untuk mematangkan lagi kamu, yang akan memberikan tugas kepada kamu yang harus kamu kerjakan di rumah. Tugas ini tadi sudah kayak saya bagikan kepada kamu ini ya. Ada, nah ini kamu lihat ada 2 tugasnya. Tugas yang pertama itu kamu menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah sikap kamu terhadap Al-Quran. Silakan kamu kerjakan di rumah.
Beri aplaus untuk kita semua. Ya, luar biasa. Sebelum saya akhiri pelajaran kita hari ini, ada yang mau kamu tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.